Halo teman-teman, selamat datang di channel Kimie, Kimia with me. Oke, kali ini kita akan belajar 5 soal tentang materi stoikiometri. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus CXHY dibakar secara sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 246 gram CO2, mR-nya 44 dan 54 gram H2O. Yang ditanyakan adalah rumus molekul yang mungkin bagi hidrokarbon tersebut. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya CXHY ditambah O2 karena ini pembakaran secara sempurna menghasilkan CO2 dan juga H2O. Kita misalkan CO2 menggunakan X dan juga H2O-nya itu Y/2 karena nilai hanya ada 2 ya. Jadi nanti kita misalkan menjadi Y/2. Untuk mencari X kita bisa menggunakan rumus mol CO2 yaitu gram CO2 dibagi sama mR CO2. Gram CO2 246 gram dibagi 44 gram per mol. Kita coret gramnya, hasilnya 6 mol. Selanjutnya kita mencari nilai dari Y. Caranya sama, kita menggunakan mol dari H2O yaitu gram H2O dibagi sama mR-nya H2O. Nah, gram H2O adalah 54 gram dibagi 18 gram per mol, hasilnya adalah 3 mol. Tapi ingat, di sini Y/2 sama dengan 3 mol. Maka nilai Y adalah 2 kali 3 mol, hasilnya 6 mol. Jadi, karena sudah diketahui bahwa nilai X adalah 6 mol dan nilai Y adalah 6 mol, maka rumus molekul yang mungkin bagi hidrokarbon tersebut adalah C6H6. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Analisis 930 gram cuplikan menghasilkan 115 gram natrium dengan AR-nya 23, 495 gram teknesium dengan AR-nya 99, dan sisanya adalah oksigen dengan AR-nya adalah 16. Yang ditanyakan adalah rumus empiris senyawa dari cuplikan tersebut. Jadi kita bisa menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui ya. Ada gram dari Na 115 gram, AR-nya Na ada 23. Terus gram dari teknesium 495 gram, AR-nya Tc 99. Selanjutnya kita bisa mencari gram oksigen dengan cara mengurangkan 930 gram dikurangi 115 tambah 495 gram. Hasilnya adalah 320 gram. AR-nya O sudah diketahui di soal 16. Maaf karena ada salah tulis ya teman-teman, AR tidak mempunyai satuan. Karena ketiga unsur ini sudah diketahui besarnya gram dan juga AR, kita bisa menggunakan rumus perbandingan mol. Jadi kita bandingkan mol antara Na, Tc, dan juga O. Mol Na 115 dibagi 23 dibanding 495 dibagi 99 dibagi 320 dibagi 16. Hasilnya adalah 5 banding 5 banding 20, bisa kita kecilkan dibagi 5 semuanya jadi 1 banding 1 banding 4. Jadi rumus empiris dari senyawa cuplikan tersebut NaTCO4. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui suatu reaksi seperti yang tertulis, ini sudah setara ya teman-teman. Nah, jika volume C2H4 yang bereaksi sebanyak 3 liter, maka gas O2 yang diperlukan dan gas CO2 yang dihasilkan adalah, oh mohon maaf, ini ada salah ketik, jadi kita coret aja ya. Oke. Berikutnya di sini kakak mau menuliskan ulang reaksi tersebut. C2H4 dengan fasa gas plus 3O2 berfasa gas menjadi 2CO2 fasanya gas juga plus 2H2O berfasa gas. Nah, dari soal ini ingat ya teman-teman, jadi perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih volume dari gas O2 dan juga gas CO2. Ditulis dulu, kalau volume C2H4 di soal kan sudah diketahui 3 liter ya. Jadi kita bisa mencari volume O2 dengan menggunakan rumus koefisien O2 dibagi koefisien C2H4 atau yang diketahui dikali sama volume C2H4, yaitu 3/1 kali 3 liter, hasilnya adalah 9 liter. Oke, berikutnya sama, kita cari volume CO2 yang dihasilkan menggunakan rumus koefisien CO2 dibagi koefisien C2H4 dikali volume C2H4, yaitu 2/1 kali 3 liter, hasilnya adalah 6 liter.
Oke, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa volume O2 yang diperlukan adalah 9 liter dan volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 6 liter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 11,6 gram senyawa hidrat Na2SO4 XH2O dipanaskan sampai terbentuk Na2SO4 sebanyak 7,1 gram menurut reaksi berikut. Nah, jadi dari reaksi ini bisa kita tuliskan ulang ya di bawah. Oke, jadi Na2SO4 XH2O yang fasanya solid menjadi Na2SO4 fase solid plus XH2O berfasa gas. Oke, selanjutnya kita tuliskan bahwa Na2SO4 XH2O mempunyai massa sebesar 11,6 gram. Berikutnya untuk Na2SO4 mempunyai massa 7,1 gram. Untuk massa dari XH2O bisa langsung kita kurangin ya, dari 11,6 dikurangin 7,1 hasilnya adalah 4,5 gram. Jadi hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa dari Antoine Lavoisier ya, yang mana menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Lanjut kita hitung mol Na2SO4 dengan cara gram Na2SO4 dibagi mR Na2SO4. Gramnya tadi 7,1 gram dibagi mR-nya 142 gram per mol, hasilnya 0,05 mol. Berikutnya kita cari mol H2O, sama caranya gram H2O dibagi mR H2O 4,5 gram dibagi 18 gram per mol, hasilnya adalah 0,25 mol. Jadi berikutnya kita bandingkan mol Na2SO4 dan juga mol H2O, yaitu 0,05 dibanding 0,25, hasilnya adalah 1:5. Jadi rumus senyawa hidrat yang memungkinkan untuk senyawa kristal tersebut adalah Na2SO4 5H2O. Atau karena ini adalah senyawa hidrat, maka bisa kita baca natrium sulfat pentahidrat. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada pembakaran sempurna 1 liter gas asetilina atau C2H2 diperlukan udara yang mengandung 20% volume oksigen diukur pada T dan P yang sama sebanyak. Pada soal ini masih belum diketahui reaksi pembakaran yang terjadi pada proses pembakaran tersebut. Jadi harus kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya ya. C2H2 berfasa gas ditambah O2 berfasa gas menjadi CO2 berfasa gas dan juga H2O berfasa gas. Ingat bahwa pembakaran sempurna itu pasti melibatkan O2 sebagai reaktannya dan pasti akan menghasilkan gas CO2 dan juga air sebagai hasil produknya. Selanjutnya perhatikan senyawa yang ada di sebelah kiri atau di sebelah reaktan. Atom C berjumlah 2, atom H berjumlah 2, dan atom O berjumlah 2. Untuk senyawa yang ada di sebelah kanan atau hasil dari produknya, atom C berjumlah 1, atom O berjumlah 3, dan atom H-nya berjumlah 2. Oke, di sini kita misalkan bahwa C yang ada di hasil produknya itu kita buat menjadi 2 koefisiennya. Jadi sama ya, C yang ada di sebelah kanan sama di sebelah kiri sama-sama jumlahnya 2. Berikutnya karena nilai dari CO2 itu koefisiennya sudah kita ubah menjadi 2, maka nilai O-nya itu jadi 4 ya, karena O awalnya itu kan 2 dikalikan sama koefisiennya 2 yaitu 4 ditambah 1 atom O yang ada di H2O, jadi totalnya adalah 5. Berikutnya karena nilai atom O yang ada di hasil produk sudah 5, maka kita ganti atom O yang ada di sebelah reaktan yang awalnya hanya 2, jadi kalau mau dirubah menjadi 5 harus kita kalikan dengan 5/2. Reaksi di atas itu sudah setara ya teman-teman, jadi perhitungan yang bawah ini bisa langsung kita hapus saja. Namun coba kalian lihat nilai koefisien dari O2 itu masih dalam bentuk pecahan, jadi lebih baik kita ubah menjadi bilangan bulat dengan cara mengalikan 2. Selanjutnya nanti reaksinya menjadi 2C2H2 dalam fasa gas ditambah 5O2 dalam fasa gas menjadi 4CO2 dalam fasa gas ditambah 2H2O dalam fasa gas. Nantinya kita akan menggunakan reaksi ini dalam perhitungan soal nomor 5. Jangan lupa menuliskan volume dari C2H2 yang sudah diketahui di soal, yaitu sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita bisa langsung menghitung volume dari O2 dengan rumus koefisien dari
O2 dibagi koefisien dari C2H2 dikalikan volume C2H2 yang diketahui. Jadi koefisien O2 kita pakainya 5 dibagi 2 dikali 1 liter. Hasilnya adalah 2,5 liter. Berikutnya kita bisa mencari volume dari udara. Untuk menghitung volume dari udara, kita bisa menggunakan volume O2 dibagi dengan 20% volume oksigen yang sudah diketahui di soal. Oke, karena itu pembagian, jadi bisa kita balik jadi perkalian ya. Jadi 2,5 liter kita kalikan sama 100 per 20. Hasilnya adalah 12,5 liter. Jawabannya adalah E. Cukup sekian ya soal di part 1, kita akan lanjut lagi di part 2. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dari channel Kimia with me.